Sesaat lagi, Anda akan saksikan Pas Buka FM yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Samarinda, siraman rohani untuk Anda. Biar apa? Biar biur. Kadang saya suka malu Ustadz kalau harus mancing yel-yel itu tuh suka malu gitu ya. Bang apa biar biur. Ya tapi gimana ya, tetap harus dijalanin ya. Iya, yang penting biar happy lah. Betul, Ini kan udah di penghujung, kadang-kadang ada yang lemes juga, Bang. Benar. Nah, tema hari ini nih udah ada juga Teh Inka, terus juga ada Mas Anji, ada juga Dede Sunandar di sini. Hilang dirga. Kita mau ngebahas masalah zakat. Oh, Masya Allah, ya. Tapi sebelumnya kita lihat tayang ini dulu. Silakan. Nah, Ustadz, melihat tayangan tadi, kira-kira apa yang Ustadz mau sampaikan? Iya, ini bagus banget temanya ya, karena ini berdekatan dengan Lebaran. Ya, sebentar lagi juga orang sudah berbondong-bondong untuk mengeluarkan zakat ya, khususnya zakat fitrah. Nah, kalau bicara tentang zakat, ini di surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, sebenarnya fungsi daripada zakat itu adalah khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Fungsi dari zakat itu, kata Allah, membersihkan dan juga mensucikan harta kita. Kadang mungkin ada harta yang ya kita ambil gitu, atau kita terima dengan syubhat. Syubhat itu antara tengah-tengah ya. Bisa jadi halal, bisa jadi haram. Kalau yang haram udah jelas, ya nggak boleh ya di dalam Islam. Nah, maka harta itulah yang harus kita keluarkan. Maka zakat itu ada dua, ada zakat fitrah, ini wajib bagi setiap jiwa. Ya, yang kedua ini adalah zakat mal. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas. Jadi tidak ada orang yang berkurang hartanya kalau dia menginfakkan zakat. Dan Islam itu luar biasa, mewajibkan zakat itu bagi seluruh umat Islam, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya pada saat Nabi pun di zaman setelah Nabi wafat, kemudian zaman Khalifah ada juga yang nggak mau bayar zakat, bahkan sampai diperangi. Karena satu-satunya yang bisa menghidupi ya orang-orang mustahik yang berhak menerima zakat, ya tadi dengan zakat kita yang memiliki harta lebih. Jadi Allah itu Masya Allah membuat syariat itu tidak ada yang berbenturan dengan kehidupan kita. Kalau kita ikhlas niat zakat fitrah, kemudian zakat mal, insya Allah Allah akan lipat gandakan yang namanya harta kita. Nah, jadi kalau bicara tentang zakat ini kadang agak sayang juga ya. Buat apa, kan kita nari capek nih gitu kan, tapi harus dikeluarkan nih kan, sayang gitu. Tapi sebenarnya itu mensucikan harta kita dan membersihkan harta kita dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf Pak Ustadz, itu beda dengan pajak ya? Berbeda. Zakat itu berbeda dengan pajak, karena zakat itu apa yang kita keluarkan ya dari harta kita, justru dengan yang halal ya. Yang halal maka dikeluarkan, ada syarat-syaratnya seperti zakat fitrah ya. Harus juga dia yang memberikan zakat Islam. Ada syarat sah zakat namanya. Ya kalau bukan orang Islam ya bukan zakat. Bukan zakat namanya. Jadi harus syaratnya yang pertama orang Islam, kemudian dia mampu dari harta yang halal ya, dan lain sebagainya. Ada banyak sebenarnya syarat daripada sah zakat. Nah, itu harus dikeluarkan tuh. Kalau yang zakat fitrah itu wajib. Ya, wajib. Kapan batasnya? Ya nanti sampai Idul Fitri ya, sebelum Idul Fitri ya, tipis-tipis ya. Sebenarnya nggak banyak kok. Ya, sekarang sudah dipukul rata ya 45.000 untuk satu jiwa. Ya, 45.000 untuk satu jiwa ya. Bagi yang nggak mampu, justru dia yang diberikan zakat. Ustadz, saya kelaparan. Ustadz, saya nggak punya uang. Ustadz, saya buat makan besok aja bingung. Justru mereka itulah yang diberikan zakat. Karena kan ada tuh ya aturannya, rule yang menerima mustahik daripada zakat. Ya, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Orang-orang fakir. Fakir ini lebih miskin daripada orang miskin. Ya. Kemudian orang miskin wal amilina 'alaiha, dan orang-orang yang dia mendistribusikan zakat itu dapat juga tuh zakat. Wal muallafati qulubuhum, bagi mu'allaf ya, ingat mu'allaf ini yang baru
Oh, bukan yang udah tahunan. Bukan yang tahunan, kadang-kadang datang nih udah mau alaf 30 tahun kita Iya. Iya, kadang-kadang itu mah sama aja nggak mau usaha ya. Iya, kalau yang baru ya itu boleh diberikan yang namanya zakat. Untuk apa tadi? Jangan sampai mereka yang baru masuk Islam kemudian bisa pindah agama lagi lantaran hanya karena faktor lapar dan haus. Maka diberikan itu. Islam luar biasa. Kemudian apalagi wafir riqab, hamba sahaya, budak. Boleh kalau misalkan niatnya untuk membebaskan dia. Apalagi ya wal gharimin, orang yang berhutang. Bayangin, orang yang berhutang boleh dikasih. Wendy boleh. Utangnya masih apa? Ini emang ada. Saya ngutangin tapi belum nggak dibayar-bayar. Kalau Lu yang ngutangin. ngutangin. Saya ngutangin tapi belum dibayar-bayar. Galakan yang ngutang daripada yang Sabar. Nah, Pak Ustadz, ini penjelasannya udah lumayan detail. Iya. Mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, Tengka. ada yang bilang, Itu lagu. Bu, silakan. Mau nanya apa? Siapa namanya? Pak Ustadz, Waalaikumsalam. saya Ibu Rifana dari Cakung. Cakung. Saya mau nanya Pak, bagaimana hukumnya jika kita membayar zakat, tapi kita bayarkannya ke orang tua kita, gitu Pak? Wah, baik. Ngebayarin terima orang kasih. tua. Kita bayar zakat tapi bayarnya ke orang tua gitu. Zakatnya buat orang tua gitu. Iya. Zakatnya ngebayarin. buat orang Bukan tua. ngebayarin, tapi kita ngasih zakat ke orang tua gitu. Oh. Iya. Bukan ngebayarin orang tua buat zakat bukannya. Iya. Terima Nah, kasih. lagi-lagi tadi kita lihat harus 7 syarat ini tadi atau 8 syarat tadi. Tadi kan gharim, orang yang berhutang. Kemudian apa? Wa fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Wa ibnis sabil, orang yang sedang safar itu boleh berzakat. Nah, kita lihat orang tua kita masuk nggak kategori itu? Kalau ternyata kalau masuk, misalkan orang yang fakir atau miskin boleh. Ya, justru ya itu yang harus diberikan zakat itu aqrabu minna, orang yang dekat dengan kita. Ya, wa atidzal qurba haqqahu dalam Al-Qur'an. Hendaklah kalian itu berikan orang ya yang terdekat dulu hak-haknya. Jadi yang namanya sedekah itu orang yang terdekat dengan kita. Kita berbuat baik dengan orang yang terdekat dengan kita. Saudara-saudara. Kalau rumah misalkan ya tetangga-tetangga yang samping-samping pintu, atau mungkin yang terdekat dengan kita misalkan Bang Dirga jatuh gubrak. Nah, ya kan yang wajib kita tolongin yang terdekat dengan kita. Iya, oke. Nah, jadi sebenarnya itu ada 2 pendapat ulama. Yang terdekat itu maksudnya di kediaman dengan kita, ya haulal bait. Yang kedua itu yang dekat dengan kita, yang kiri kanan. Pak Nah, Ustadz, kalau misalnya kan kita kan katanya kan kalau mau zakat, sedekah itu kan mesti ikhlas kan. betul. Cuma kan kadang-kadang kita kan suka sering banget terima omongan bahwa lu bayar zakat, bayar sedekah nanti akan mendapatkan hasil yang lebih banyak, itu kan Dilipatkan. kadang kan jadi nggak ikhlas tuh jadinya. Iya, betul. Berharap sesuatu gitu. Iya. Bagus banget. Pertanyaannya bagus banget. Bagus banget ya. Iya, langsung detail ya. Tapi memberi bersyarat gitu. Ini dari Ya. Ibu Mirna dari Cakung. Ini anjing. Itu Iya, Pak iya, yang Bu iya. Mirna. Gimana tuh Pak Ustadz tuh? Bener juga tuh. Masalah zakat ini ikhlas nggak ikhlas harus dikeluarkan, apalagi yang fitrah, ya. Kalau masalah yang tadi ternyata dia akan mendapat lipat gandakan dan lain sebagainya, itu sebenarnya adalah sebagai ganjaran saja. Dan itu hukumnya pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak usah dipikirin. Jadi nggak usah dipikirin, nanti saya bakal dapat ini. Ya, taruhlah begini deh, ya. Kita memberikan zakat 45.000 misalkan, ya 2,5 kilogram beras atau 3,5 liter beras misalkan, ya kan. Ya, lebih mahal mana di zaman sekarang sama bakso 2 mangkok. Iya. Kita hitungannya matematisnya seperti itu aja deh gitu ya. Mereka sangat amat membutuhkan, bahkan banyak di luar sana yang dia terpuruk ekonominya, bahkan rela mencuri, membunuh, merampok ya karena lantaran dia nggak punya makan ya, nggak punya minuman untuk dia makan dan lain sebagainya. Maka sebenarnya zakat fitrah itu bukan yang rampok ya, karena bentuknya sangat amat kecil. Kalau misalkan kita ikhlas dan tidak memikirkan, nah itu harus kita tanamkan di dalam hati. Mudah-mudahan apa yang kita berikan ya diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya ganjaran itu bagian dari roja, harapan. Boleh nggak kita kalau zakat kemudian kita mengharapkan dilipat gandakan oleh Allah? Boleh. Nggak salah. Nggak salah karena emang udah janji Allah. Barang siapa yang bersedekah maka dia akan dilipat gandakan. Betul. Boleh nggak kita berharap itu? Boleh. Tapi berharapnya kepada siapa?
kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah saya misalkan zakat nih, ya kemudian saya niat, nah berharapnya saya dapat harta berkali lipat dari Bang Dirga. Nah itu terbalik tuh, jadi mengharapnya dari orang lain itu nggak boleh. Makanya ini yang belum bayar zakat, ayo kita bayar zakat. Seperti lagunya, ingat aku. Sayang. Kayang dong lagi olahraga. Sayang. Iya, jadi Ya, paham ya ibu-ibu ya? paham ya Bu ya. Cuma harga bakso Bu, ya kan dibandingin sama beras ya kan. Tapi jangan akhirnya zakat besok ngasihnya bakso, takutnya salah nih. Iya, jangan. Ntar ngasih zakatnya bakso Iya, lagi, kan iya. sama aja katanya. Karena ijma ulamanya itu harus dengan makanan yang pokok. Baik. Iya. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih semuanya. Tengka, Anji, terima kasih Gilang juga terima kasih. Sampai ketemu lagi di Samarinda besok ya. Dan sekarang ada yang mau kasih informasi, silakan. Makanan pertama yang ini. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya adalah seorang kritikus makanan. Dan saya dikenal sebagai Andre Blue. Aku tahu ini yang lagi rame. Sini lagi rame, Saya lagi bisa viral. menentukan rasa dari baunya saja. Apakah ini patut diberikan 5 star atau no star? Waduh, aku takut deg-degan deh. Ini chef-chefnya ya? Iya, saya ini asisten saya. Saya adiknya. Ini chefnya apa? Chef Iteng atau apa? Masa nggak tahu pakai nanya? Chef apa? Chef Shaw. Chef Show. Iya. Kita buka yang pertama ya? Iya. Jangan lupa berdoa dulu. Ya. Semoga bagus. Mohon maaf. Bajunya baru habis dari ganti. Oh iya benar. Padahal dilepas. Aduh deg-degan deh, Mu. Deg-degan banget. Itu kan makanan Kosong. kita kemarin. Oh ini. Memang pelawak bayar mahal, memang beda. Aduh. Panik. Kapten Amerika. Kapten Amerika. Strike. Apa ini? Itu Bu, makanan sisa kemarin Bu itu. Kalau masak yang bener dong. Masa makan masakan begini sisa kemarin pula. Tapi tetap enak itu, saya cobain tadi. Terlalu garing ini. Gimana nih Bu? Aku takut nanti Aduh. gede kita jadi jelek Bu. Ah tenang, itu baru makanan pertama. Biarkan dia buka sampai makan ke-10. Cuma 3. Kita coba yang kedua ya. Oke. Memang. Saya berusaha mengecoh Anda. Memang tiada yang lain, tiada bukan memang. Memang. Pelawak. Wow. Ini apa lagi? Itu burger kerupuk Bu. Itu burger. Burger kerupuk, tapi tetap aja kerupuk-kerupuk juga sama dengan yang tadi. Kayak mana ini? Sama pula. Aduh yang punya. Kayak mana ini? Kayak mana ini Bu? Tenang. Masih ada menu ketiga. Dijamin dapat 5 star. Tenang aja kamu. Coba yang ini ya. Coba. Ayo apalagi nih yang lucu nih, ayo. Ini kayaknya nggak boleh lucu ini. Coba kita cari ya. Nah, ini dia. Ini yang saya cari, ara-ara. Dari tampilan dan aromanya sudah bisa kita lihat betapa menggiurkan ara-ara. Apa ini Ayu? Darifah. Ini adalah kondok crab stick ala Cedea. Apa? Pondok. Apa? Kondok pesantren. Beda. Ini kondok. Kamu jelasin dulu yang benar. Apa ini? Ini adalah kondok. Hah? Kodok. Coba ngomong yang benar. Ini adalah kondok crab stick ala Cedea. Godok. Kondok. Ah, ini. Apa? Kondok. Tuh, ada korndok. Kondok. Ah. Kondok crab stick ala Cedea. Terbuat dari ikan bermutu, mengandung protein ikan yang baik untuk tubuh. Diproses secara higienis, rasanya pun nikmat, mantap kali. Oh, ara-ara. Ara-ara. Saya mau ini. Sebentar. Nih, tenang Andre Blue.
Apa namanya? Ya, Andre Blue. Andre Blue. Anda bisa membuat corn dog crab stick ala CDA di rumah. Ya, Anda bisa mendapatkan kreasi resep CDA di sosial media kita @CDA-Seafood. Iya Pak, Andre Blue. CDA crab stick tersedia di supermarket, toko online, dan toko frozen food terdekat di rumah Anda. Ara. Saya harus segera cek kreasi resep CDA nih. Saya mau makan enak buat buka puasa nanti. Ada satu lagi pengumuman penting, Andre Blue. Bagi yang udah ikutan giveaway CDA bagi-bagi THR di Instagram @officialtrans7 dan @CDA-Seafood, ini nama-nama yang dapat THR dari CDA ya. Ada 5 orang pemenang masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp400.000 dari CDA. Selamat ya. Selamat buat yang jadi pemenangnya ya. Dan ingat ya, Ara CDA crab stick tasty and good quality. CDA ikan olahan bermutu. Masaknya cepat, mudah disajikan. CDA hidangan praktis dari ikan olahan bermutu. CDA. Masaknya cepat, mudah disajikan. CDA hidangan praktis dari ikan olahan bermutu. CDA. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Pas Buka FM yang dipersembahkan oleh